Oke, baik. Sambil menunggu yang lain membuka kamera, saya izin membuka perkuliahan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya kelas SPGK 1144 ya, 12 yang malam hari ini bersedia hadir dalam pertemuan pertama kita di webinar yang insya Allah nanti dari pertemuan ini kita akan banyak sekali membahas tentang hal-hal teknis berkaitan dengan penugasan tentunya di mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di sekolah dasar gitu ya. Baik rekan-rekan, karena waktu juga ini kan sudah malam, jadi saya langsung saja ya membuka materi hari ini. Saya izin share screen. Share screen bentar ya. Sebentar. Apa sudah terlihat di layar rekan-rekan? Sudah ya? Sudah Pak. Baik. Ya. Jadi kita kuliahnya santai saja ya karena sudah malam juga, kita santai. Hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran tematik integrasi kelas SPGK 441112 Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026. Ini merupakan webinar pertama kita. Insya Allah nanti ke depan akan ada 2 webinar lagi yang akan hadir dalam perkuliahan ini. Pada kesempatan webinar nanti kami dari tutor akan memberikan pemahaman terkait dengan penguatan terkait dengan penugasan yang harus rekan-rekan laksanakan seperti itu. Oke, next. Ini. Nah. Sebelum itu rekan-rekan, perkenalkan ya, saya adalah tutor kalian. Nama saya Dewoto Kusumo MPD. Saya lahir dan besar di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di tanggal 20 Oktober 1993. Kemudian background pendidikan saya, S1-nya saya mengampu pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. S2 saya ampu di pendidikan dasar di UNESA, begitu ya. Itu ada nomor kontak saya, ada nomor email, beserta alamat tempat tinggal saya. Sebelum saya lanjut, kita ngobrol sebentar mungkin ya rekan-rekan. Di sini mayoritas sudah mengajar semua ya. Sudah, Iya, Pak. Sudah mengajar semua. Sudah, Pak. Sudah menjadi guru berarti ya? Sudah, Pak. Sudah menjadi guru, oke. Kalau boleh tahu rekan-rekan ini adakah yang dari Jawa Timur mungkin yang paling dekat dari saya? Yang dari Jawa Timur, ada yang berasal dari Jawa Timur? Bisa raise hand? Nggak ada ya. Yang dari Jawa Tengah mungkin? Nggak ada. Ada, Pak. Jawa Tengah ya, siapa? Ada, Pak. Iya. Atas nama siapa, Kak? saya Pak. Oke. Ini Dwi Prastio.
Atas Saya nama? Nisa Ummidatul Maliha. Oke, Mbak Nisa sama Mas Denny. Oke. Mbak Nisa dari mana Mbak Nisa ini? Saya dari Banca, Mana itu Mbak? Kota atau kabupaten? Daerah mana itu? Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Oke, Iya. Semarang. Salam kenal Kak ya. Mas Denny, dari mana Mas Iya. Denny? Saya dari Borobudur, Pak. Magelang. Oh, ini Mas Denny Magelang gitu Iya. ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa dan Mas Denny. Yang dari Jawa Barat mungkin kita perkenalan dulu ya, biar kita sampai kuliahnya. Yang dari Jawa Barat? Nggak ada. Yang dari Ngawur. Iya. Ada yang Jawa Barat? Nggak ada. Yang dari ada Tangerang kalau nggak salah kemarin ya. Ada yang dari Tangerang. Cuma nggak hadir kayaknya. Yang dari Pulau Sumatera mungkin. Sumatera. Ada Pak? Dari Lampung, Pak. Mana Mas siapa? Mbak Sumatera, Pak. Mbak Yustika. Mbak Yustika. Dari mana Mbak Yustika? Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara, Sumut ya. Tepatnya di mana Mbak? Tebing tinggi, Pak. Tebing tinggi, Padang berarti ya. Saya pun Pak Mana itu? Sumatera Tebing Utara. tinggi. Bukan Padang ya Iya, Kak? tebing tinggi, bukan bukit tinggi. Oh, Itu tebing bukit tinggi tinggi, itu Pak. di mana Kak? Padang. Tebing tinggi di dekat Medan juga, Pak. Oh, Sumatera Utara Medan. Siap. Ya, Sumut. Selain itu, Mas Aldi. Saya, Pak. Oh, siapa itu? Siapa? Mbak Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat yang Padang ini ya, Mbak Ya. Mimi ya, Mbak Mimi Asrina dari Padang. Yang dari Lampung? Ada yang Izin, dari Pak, Lampung? saya Pak dari Lampung. Mas siapa ini? Aldi, Pak. Mas Aldi. Oke, kemudian yang dari Sulawesi, Makassar. Oh, banyak ya yang dari Makassar. Ada Mbak Mei. Iya, Mbak Mei dari Makassar ya. Mbak Mei Juliana. Barat, Pak. Maisa Afriani, Sumatera Barat. Padang. Rosliana, Dari Makassar, Pak. Makassar ya. Mas Wahyu. Saya dari Banten, Pak. Oh, Jawa Barat ya, Banten ya. Ada Azwar Anas. Mas Azwar Anas dari mana? Di Sumatera Utara Pak. Oh, Medan juga? Bukan? Iya Pak. Oh iya, Medan Pak. Medan. Dari Panyabungan Pak. Siap. Kemudian Sulawesi dari Kalimantan mungkin? Nggak ada ya? Kalimantan saya rasa kemarin nggak ada yang menyebutkan. Selain itu ada yang dari Mandailing Natal ya, Mandailing Natal. Ya, jauh-jauh ternyata ya rekan-rekan ini masih semangat. Di sana mungkin ada yang waktunya sudah lebih ya dari jam setengah 8 di waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan. Sebentar saya minimize. Oke, kita lanjut ya. Nah, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa, kita berada di perkuliahan tutor di sesi yang kedua ini. Saya akan menjelaskan secara khusus ya pada rekan-rekan bahwa output dari kuliah ini, dari mata kuliah ini SPGK 4411 ini adalah nantinya rekan-rekan akan mampu menjelaskan hakikat dan model-model pembelajaran terpadu. Yang kedua, menjelaskan prosedur umum pembelajaran terpadu. Yang ketiga, menerapkan komponen-komponen keterampilan dasar. Yang keempat, mampu menyusun rancangan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang kelima, mengembangkan alat evaluasi dalam pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Dan yang keenam, mempraktekkan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Oke, baik. Rekan-rekan, berikut adalah alur dari kuliah tutor kita. Yang pertama adalah di sesi 1, itu di awal pembelajaran. Rekan-rekan
sudah belajar secara mandiri ya, sudah membuka diskusi juga. Kemudian di sesi 2, sesi 2 itu pekan ini sesi 2 kita sedang melaksanakan tutorial webinar yang pertama. Saya juga kemarin sudah melihat diskusi rekan-rekan juga sangat aktif berdiskusi begitu ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian di sesi 3 pekan depan ada penugasan 1. Nanti apa aja tugasnya nanti akan saya sampaikan. Yang ke sesi keempat adalah pertemuan webinar yang kedua. Kemudian sesi 5 ada penugasan yang kedua, sesi 6 ada webinar lagi, dan sesi 7 ada tugas dan diskusi, sesi 8 adalah penutup dan latihan. Jadi rekan-rekan yang perlu diketahui bahwa webinar ini diselenggarakan khusus untuk pemantapan dan memandu rekan-rekan dalam penyelesaian tugas demi tugasnya, maka webinar ini diadakan seperti itu. Tanggal-tanggal penting tutor webinar yang pertama tanggal 20 dan 26 April pekan ini ya rekan-rekan. Kemudian web yang kedua itu nanti di tanggal 4 hingga 10 Mei, tutorial webinar yang ketiga di tanggal 18 hingga 24 Mei. Pihak yang terlibat di dalam perkuliahan ini ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama adalah mahasiswa, tutor, dan juga ada supervisor. Supervisor ini di sini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan ada guru pamong. Jadi masing-masing dari mahasiswa, tutor, dan supervisor ini akan saling berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan di mata kuliah ini, gitu ya. Jadi keterlibatan mahasiswa, tutor, dan supervisor itu akan saling terkait seperti itu. Nah, ini adalah tugas yang harus rekan-rekan perhatikan untuk dikerjakan ya. Jadi total ada 3 tugas rekan-rekan. Tugas yang pertama itu pada pertemuan ini, tugas pertama itu ada di sesi ketiga, jadi di minggu depan. Di minggu depan itu tugasnya adalah rekan-rekan akan membuat 2 rencana pelaksanaan pembelajaran. 2 RPP ya, perencanaan pembelajaran. 2 RPP terpadu. 1 nanti rekan-rekan akan gunakan untuk praktek di sekolah, dan 1-nya nanti akan rekan-rekan gunakan untuk praktek simulasi, seperti itu ya. RPP-nya ini meliputi 3 dari 5 mata pelajaran yang tertera di sini. Jadi rekan-rekan silakan di tugas yang pertama adalah membuat 2 RPP pembelajaran terpadu. Yang dipadukan adalah 3 dari 5 mata pelajaran. Ada IPA, IPS, PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Gitu ya. Tugas yang kedua, setelah rekan-rekan membuat RPP, tugas yang kedua adalah mempraktekkan RPP yang sudah dibuat di sekolah rekan-rekan masing-masing. Jika ada mahasiswa yang belum memiliki sekolah atau belum mengajar, boleh melaksanakan praktek di sekolah temannya juga boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tugas yang kedua ini di sesi yang kelima, itu rekan-rekan akan mempraktekkan RPP yang sudah dibuat. 1 RPP yang sudah dibuat. Selain itu, rekan-rekan juga akan menyediakan dokumen APKG. APKG 1 dan APKG 2. Yang nantinya dokumen APKG ini akan dinilai oleh teman sejawat rekan-rekan. Itu ya. Selain APKG juga rekan-rekan membutuhkan yang namanya lembar refleksi. Jadi ya tugas kedua ini rekan-rekan akan lebih ke mempraktekkan dan nanti minta bantuan supervisor, boleh kepala sekolah, boleh rekan sejawat atau guru pamong yang ada di sekolah rekan-rekan semua untuk menilai
menilai apa? Menilai kesesuaian antara RPP yang dibuat dengan yang diajarkan di kelas, seperti itu. Itu ya. Kemudian di tugas yang terakhir, tugas ketiga pada sesi ketujuh, rekan-rekan akan membuat video simulasi menggunakan RPP yang sudah dibuat di tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama itu akan membuat 2 RPP, 1 RPP untuk dipraktekkan di kelas, dan 1 RPP-nya untuk dipraktekkan di kelas simulasi. Bedanya dengan tugas yang kedua, tugas yang ketiga ini nanti yang menilai adalah tutor langsung yang menilai simulasi rekan-rekan semua. Begitu ya. Jadi tugasnya ada 3, rekan-rekan sudah saya jelaskan, sehingga harapannya ketiga tugas itu dapat dikerjakan dengan maksimal, sehingga rekan-rekan mendapatkan hasil yang maksimal juga, seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan, dokumen penilaian yang rekan-rekan butuhkan adalah yang pertama, di tugas yang pertama itu rekan-rekan akan melihat ya dokumen APKG 1 itu di modul mata kuliah pada halaman 6.6. Silakan rekan-rekan nanti boleh setelah ini atau besok melihat modul mata kuliah mata kuliah integratif ini, tematik ini pada halaman 6.6. Nanti linknya akan saya share di grup. Silakan dilihat sendiri dokumen APKG 1 itu seperti apa. Dokumen APKG 2 itu seperti apa, dan lembar penilaian simulasi itu seperti apa, lembar refleksi itu seperti apa. Itu ya. Oke, sebelum masuk pada materi dari beberapa slide ini, kira-kira rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Atau saya terlalu cepat mungkin ya menyampaikannya? Izin Pak, saya minta tolong dijelaskan Pak untuk yang keterangan yang nomor 3 tadi, tugas nomor 3. Oke. Mas Aldi ya ini ya? Itu ya mungkin terlalu cepat Pak, jadi saya mungkin kurang tangkap Pak. Oke. Jadi saya ulangi ya, tugas yang ketiga itu kalian akan membuat video juga sama dengan yang di tugas yang kedua, sama-sama membuat video. Hanya saja bedanya yang tugas ketiga ini videonya atau praktek kalian akan dinilai langsung oleh tutor. Sedangkan di tugas yang kedua, video atau praktek kalian itu dinilai oleh teman sejawat kalian. Ya, sudah paham Mas Aldi ya? Atau masih bingung? Baik Pak, siap Pak, sudah ya. paham. Aman Terima ya? kasih Pak penjelasan. Ya, sama-sama Mas Aldi. Boleh selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi mahasiswa? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya ke materi. Nah, kita akan masuk pada materi. Oh ya, silakan. Tadi perbedaan antara simulasi RPP sama simulasi dan RPP satu lagi itu gimana Pak? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Yang membedakan hanya nanti kan kita pakai RPP tema, harapannya temanya tidak sama gitu aja. Jadi temanya berbeda. Jadi misalkan di praktek di tugas yang kedua itu rekan-rekan menggunakan IPA, IPS, matematika. Harapannya di pertemuan di tugas ketiga itu lain temanya. Sehingga tidak sama. Itu aja. Tidak ada perbedaan yang terlalu kok. Cuma temanya harus berbeda. Itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Sebutkan nama ya. Sebutkan nama juga ya. Atas nama Azhar Anas Pak. Mas Aswar Anas. Oke, silakan Mas Aswar. Pak, kalau RPP-nya itu wajib itu dibuat videonya. Ya, silakan Kak, kurang ini. Masih putus-putus suaranya Mas Aswar.
ada apanya Pak, videonya itu dibuat itu Pak. Videonya itu. Saya kurang menangkap pertanyaan Mas Aswar. Barangkali rekan yang lain, teman-teman yang lain bisa menangkap pertanyaannya Mas Aswar. Suaranya agak putus-putus di Kan Pak saya. membuat Maaf Mas, membuat mungkin bisa RPP kan diketik. Pak. Coba. Gimana? Gimana Mas Aswar? Maaf diulang lagi. Kan Pak membuat RPP. Ya, Jadi IPA, IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Jadi pakai videonya itu Pak. ya. Ya, jadi RPP-nya itu kan ini RPP tema. RPP tema itu kan menggabungkan berbagai disiplin ilmu ya, mata pelajaran. Nah, silakan rekan-rekan itu membuat RPP tema menggabungkan 3 mata pelajaran. Silakan boleh bebas mata pelajarannya, yang pasti materinya itu harus saling beririsan ya, harus saling berkaitan. Itu sehingga nanti diharapkan pemahaman siswa itu holistik. Itu ya. Jadi ada 5 mata pelajaran di sini yang kami contohkan. Ada mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Nah, silakan Mas Aswar Anas memilih 3 dari 5 mata pelajaran itu untuk dijadikan RPP, gitu ya. Iya. Oke ya. Oke, baik. Saya Saya bertanya lagi. Ya, Pak. Atas nama Dimas Pak. Maaf. Ya, silakan Mas Dimas. Iya Pak. Untuk RPP-nya sendiri kan sekarang ada beberapa ininya Pak. Pembelajaran kayak udah menggunakan Kumar Oke. dan Kurtilas. Oke. Kalau misalnya pakai Mas Kurtilas itu kan berarti bukan tema ya Pak. RPP-nya berarti masih yang satu pelajaran satu Oke. gitu ya. Itu Nah, yang itu apa gimana? itu? Itu yang Boleh, Kurmer ya? Kurtilas. Kurtilas itu sudah tema, Kak. Yang Kurmer maksudnya. Oh, ya yang Kumar maksud saya Pak, Ya. terbalik. Oke, ya sebenarnya oke, pertanyaan Mas Dimas sangat menarik sekali ya, sangat bagus. Nanti akan saya jawab di slide berikutnya saja Mas Dimas ya, karena berkaitan dengan slide berikutnya. Ya. Oh gitu, baik, Ya, baik. baik. Makasih. Saya rasa sudah cukup ya rekan-rekan, kita lanjutkan ke slide berikutnya saja ya langsung. Oke, tadi berkaitan dengan alur, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kuliah ini. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan, ada 3 tugas di sini, mulai dari membuat RPP, mempraktekkan di kelas praktek, dan mempraktekkan di kelas simulasi. Kemudian ini adalah dokumen penilaian yang harus rekan-rekan lihat di modul, gitu ya, untuk melihat apa saja yang harus dinilai. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya. Materi yang pertama adalah implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Ya, jadi teman-teman yang perlu diketahui adalah bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka sendiri itu ada 4 ternyata ya. Apa saja keempat itu? Yang pertama, di kurikulum Merdeka pembelajaran itu boleh dilaksanakan secara per mata pelajaran. Jadi per mata pelajaran itu memisahkan berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan mata pelajaran untuk menghasilkan pemahaman yang spesifik. Kemudian selain per mata pelajaran, di kurikulum Merdeka juga pembelajaran itu boleh dilaksanakan secara tematik. Tematik itu apa? Menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema untuk menghasilkan pemahaman yang holistik atau utuh dan menyeluruh. Selain itu, boleh juga menerapkan pembelajaran terintegrasi. Integrasi itu apa? Mengaitkan 2 disiplin ilmu yang saling beririsan atau bersinergi untuk menghasilkan pemahaman yang holistik, utuh, dan menyeluruh. Bedanya integrasi dengan tematik ini adalah
jika tematik ini cakupannya lebih luas teman-teman. Sedangkan integrasi ini biasanya 2 mata pelajaran gitu saja. Kemudian yang terakhir adalah blok. Blok itu apa? Yaitu memunculkan mata pelajaran tertentu di semester awal atau akhir untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya guru di sekolah. Jadi boleh misalkan karena gurunya kurang sehingga pelajaran matematika contohnya itu dilaksanakan di semester 2. Tuh. Itu namanya pembelajaran blok. Menyesuaikan dengan jumlah sumber daya guru yang ada di sekolah tersebut. Itu ya, jadi ada 4 mata pelajaran. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Dimas tadi. Jadi Mas Dimas tadi tanya, bagaimana dengan kurikulum merdeka yang biasanya pembelajarannya itu dilaksanakan per mata pelajaran. Ternyata boleh Mas Dimas untuk kurikulum merdeka itu menggunakan pembelajaran tematik itu boleh. Tinggal nanti kita belajar cara menyusun RPP-nya seperti apa, gitu ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, oke. Lanjut teman-teman ya. Jadi pembelajaran mata pelajaran itu apa sih ya? Ini menurut Robin Fogarty ya, penulis 10 Ways Integrate Curricular ya. Menurut Robin Fogarty ini, pembelajaran mata pelajaran termasuk di dalam disiplin ilmu tunggal ya, atau within single disciplines, dengan model fragmented learning ya, yang dapat dianalogikan itu seperti periskop. Rekan-rekan tahu periskop ya? Periskop itu alat pengintai yang ada di kapal selam biasanya ya, yang memiliki jangkauan pandangan terbatas, namun dapat melihat objek secara fokus dan spesifik dalam satu kesatuan pandangan. Nah, itu analogi dari pembelajaran per mata pelajaran. Ya, jadi lebih spesifik dan lebih fokus gitu ya. Karena dianalogikan seperti periskop. Nah, ini adalah model fragmented ya. Jadi, matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, pendidikan Pancasila sendiri, dan ilmu pengetahuan alam atau sosial sendiri. Itu ya. Nah, kemudian ada pembelajaran tematik. Menurut Fogarty juga, pembelajaran tematik itu termasuk di dalam lintas disiplin ilmu atau across several disciplines dengan model Webet ya. Webet itu jejaring laba-laba yang dapat dianalogikan seperti teleskop yang memiliki jangkauan pandangan luas sehingga dapat melihat banyak objek sekaligus dalam satu kesatuan pandangan. Jika tadi per mata pelajaran itu dianalogikan seperti apa? Seperti periskop ya. Jadi cakupannya lebih kecil tapi lebih spesifik. Sedangkan pembelajaran tematik ini dianalogikan atau diumpamakan itu seperti teleskop. Jadi pandangannya luas, mencakup banyak objek ya sekaligus dalam satu kesatuan pandangan. Nah, jika teman-teman masih bingung dengan pembelajaran tematik ya, saya analogikan pembelajaran tematik itu seperti es campur ya teman-teman ya. Jadi pembelajaran tematik itu dapat dianalogikan secara khusus dengan es campur. Kalau rekan-rekan tahu es campur itu ya, dalam satu mangkok es campur itu berbagai bahan seperti buah, cincau, kelapa muda, kolang-kaling, dan sirup itu berpadu menjadi satu hidangan. Setiap komponen tetap memiliki rasa dan tekstur yang berbeda, namun ketika disatukan semuanya membentuk satu kesatuan rasa yang utuh. Seperti itu ya. Ini adalah analogi sederhana tentang pembelajaran tematik yang akan rekan-rekan buat RPP-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah model Webet tadi ya, model jaring-jaring. Di sini ada 3 mata pelajaran yang terikat di dalam satu tema. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran integrasi. Apa sih pembelajaran integrasi itu? Pembelajaran integrasi termasuk di dalam lintas disiplin ilmu across several disciplines ya, dengan model share yang dapat dianalogikan seperti binoculars atau teropong yang membantu melihat dua bagian yang saling beririsan dengan lebih jelas dalam satu kesatuan pandangan. Ini adalah model share. Ada IPS dan PPKN, ini kedua mata pelajaran ini biasanya materinya itu saling beririsan rekan-rekan. Jadi untuk memudahkan siswa dalam memahami materi-materi IPS dan PPKN, itu ada kalanya materi itu digabungkan, seperti itu.
Itu yang dinamakan pembelajaran terintegrasi. Ya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari empat pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Nanti kita fokusnya pada pembelajaran tematik saja ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pembelajaran tematik. Ya. Silakan boleh bertanya, rekan-rekan, waktunya juga masih banyak. Apa izin bertanya, Pak? Silakan. Nama Mas Wahyu ya ini ya? Iya, Pak. Ya Mas Wahyu. Kalau silakan. untuk durasi videonya itu, Pak, dibatasi apa gimana itu, Pak? Ya, kalau videonya saya juga belum dapat informasi dari universitas. Insya Allah hari ini nanti saya tanyakan coba, nanti saya share ke grup kelas ya, grup WA ya, Mas Wahyu ya, untuk Iya, Pak. informasinya. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Silakan Iya, Pak. rekan-rekan yang lain. Selain dari durasi video tadi, terkait dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya tanya ya, di sini ada yang masih pakai kurtilas di sekolahnya? Boleh dong ini apa menyebutkan Apa Pak? Apa Pak? ada yang Kurtilas. masih pakai kurikulum 13 K13 di sekolahnya? Semuanya sudah ya? Kurmer, Pak. Sudah kurmer semuanya. Oh, sudah kurmer semua ya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, Pak. Ya. Kurmer mereka, Pak. Jadi kalau kurikulum Merdeka tetap tidak apa-apa Kak menggunakan tematik karena memang di peraturannya itu boleh pakai tematik. Jadi tetap aja pakai kurikulum Merdeka, tidak berganti ke kurikulum 13 ya. Hanya saja nanti kita akan belajar cara membuat jaring-jaring temanya menggunakan capaian pembelajaran ya. Karena di kurikulum Merdeka kan menggunakan capaian pembelajaran ya Kak. Iya, Pak. Ya, bukan lagi KD ya. Iya, Kalau di Kurtilas kan KD Iya, namanya. Iya, Pak. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Iya, Sudah Pak. paham ya. Nah, kita kemudian akan masuk pada materi tentang perencanaan pembelajaran tematik di kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Nanti akan kita bahas tentang jaring-jaring tema, kemudian ada analisis CP, ada praktek pedagogis, ada kegiatan pembelajaran dan penilaian tematik. Nah ini harapannya rekan-rekan bisa fokus ya, karena ini nanti berkaitan dengan teknis sekali yang akan membantu rekan-rekan dalam penyusunan RPP. Kita mulai ya dari yang pertama, rekan-rekan ada 5 mata pelajaran yang diberikan atau disodorkan kepada rekan-rekan untuk dijadikan RPP tema. Ada bahasa Indonesia, ada pendidikan Pancasila, ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ada matematika. Itu ya. Jadi dari kelima mata pelajaran ini, silakan rekan-rekan akan mengambil 3 mata pelajaran yang materinya itu saling berkaitan untuk dijadikan RPP tema. Ya. Jadi dari 5 mata pelajaran ini silakan rekan-rekan nanti dipilah lagi, direview lagi. Kira-kira dari kelima mata pelajaran ini diambil 3 mata pelajaran yang materinya itu saling berkaitan untuk dijadikan tema. Tapi ya, seperti contoh misalkan saya mau mengambil satu tema tentang kebudayaan, maka saya bisa saja mengambil bahasa Indonesia, bisa saja saya mengambil ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan Pancasila. Itu ya, silakan nanti teman-teman bisa mencari sendiri ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, dari 5 mata pelajaran ini tadi diambil 3, seperti ini nanti jadinya. Tema 1, 2, 3-nya ini apa? Silakan rekan-rekan pilah sendiri ya. Rekan-rekan cari sendiri kira-kira mata pelajaran apa yang paling sesuai. Nah, setelah menemukan 3 mata pelajaran yang akan dijadikan
eh, pembelajaran tematik, itu rekan-rekan akan melaksanakan analisis CP, TP, dan ATP. Sebelumnya sudah mengenal ya CP itu apa? Apa itu CP rekan-rekan? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Kalau TP apa? Baik, pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kalau ATP? Alur tujuan pembelajaran. Ya, saya rasa rekan-rekan sudah sangat familiar dengan istilah-istilah ini karena di sekolah secara praktik rekan-rekan sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Cuma saya akan mereview sedikit lagi ya untuk menambah ingatan rekan-rekan terkait dengan istilah-istilah itu. Capaian pembelajaran adalah terdiri dari konten dan kompetensi. Sekali lagi saya sebutkan ya, konten dan kompetensi minimum yang harus dicapai oleh murid pada setiap mata pelajaran. Jadi pada setiap mata pelajaran itu ada CP. Nah, CP itu apa isinya? Isinya adalah konten atau materi dan juga kompetensi. Tapi di situ ada keterangan minimum rekan-rekan. Ya teman-teman, ada kata minimum. Artinya kalau minimum itu kan bisa nggak untuk dikembangkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. CP itu adalah konten dan kompetensi minimum, sehingga harapannya guru mampu mengembangkan kompetensi di CP untuk dikembangkan, ditulis di dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu apa? Merupakan pengembangan dari konten dan kompetensi yang terdapat dalam CP sebagai kemampuan yang harus dicapai oleh murid. Itu ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian memilah CP, kemudian merumuskan TP, kemudian TP itu diapakan? TP itu ditaruh di dalam alur tujuan pembelajaran. Apa sih fungsi dan tujuan dari alur tujuan pembelajaran itu? Fungsinya adalah membangun hierarki pembelajaran. Apa hierarki pembelajaran itu? Nanti di ATP ini teman-teman boleh memilah kembali kira-kira materi-materi yang sudah dibuat, TP-TP yang sudah ditentukan itu dicari. Mana TP yang sekiranya itu susah itu ditaruh di akhir. Dan TP-TP yang sekiranya itu dasar dan mudah untuk siswa itu ditaruh di awal. Jadi siswa itu secara hierarki pembelajaran itu mulai belajar pada hal-hal yang mudah dulu, baru nanti pada hal yang sulit. Pada hal-hal yang konkret dulu, baru nanti pada hal yang abstrak. Jangan dibalik. Anak-anak mengenal hal-hal yang sulit kemudian yang mudah itu tidak bagus ya, karena akan menyulitkan siswa dalam menerima pemahaman materi. Jadi harus urut hierarkinya, mulai dari yang mudah, dari yang paling mendasar sampai nanti pada yang paling rumit seperti itu. Itu gunanya ATP gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini adalah CP yang terbaru ya, teman-teman sudah punya dokumennya. Saya rasa sudah punya semua ya. CP yang terbaru itu nomor 046 ya, tahun 2025. Silakan nanti diunduh sendiri, dicari CP-nya gitu ya. Oke, kemudian ini TP. TP itu terdiri dari ABCD. Ada yang sudah mengenal mungkin ABCD ini apa saja. Yang pertama adalah audiens. Ya, jadi TP itu harus menyertakan audiens, nama peserta didik ya. Bisa murid, bisa siswa atau bisa peserta didik. Tapi kesepakatan kita menulisnya murid saja teman-teman, karena memang yang terbaru adalah penggunaan kata murid. Gitu ya. Kemudian setelah audiens ada behavior. Apa itu behavior? Behavior adalah kompetensi atau kemampuan yang diharapkan muncul pada diri murid yang dirumuskan dengan pedoman pada taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Coba saya mau tanya, di sini yang biasa menulis tujuan pembelajaran biasanya menggunakan kompetensinya itu mengambil rujukan dari mana? Menulis kompetensi siswa.
Coba sih ada yang mau menjawab mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini semua, teman-teman mahasiswa, coba diingat-ingat ketika menuliskan TP itu ada kompetensi siswa yang harus ditulis. Nah, menulis kompetensi siswa ini rujukannya dari mana? Halo? Halo? Ada yang mau menjawab? Iya, Pak. Silakan. Mbak siapa ini? Bapak Ibu guru, jika kalian menulis tujuan pembelajaran, itu kan ada kompetensi. Mengidentifikasi, memahami, mengaplikasi, kemudian menganalisis, menciptakan. Itu lihatnya dari mana? Dari Google, Pak. Dari Google, oke. Yang lain? Dari kurikulum, Pak. Dari kurikulum. Pak. Iya. Ya, ada yang menjawab lain? Kurikulum nasional. Oke, yang lain? Dari buku. Dari Apa ya, Bu? buku. Apa ya? Teman-teman sudah mengenal ya C1, C2, C3, C4 hingga C6? Sudah pernah mengenal? Belum? Oke. Lihatnya dari kata kerja operasional ya rekan-rekan ya. Sudah pernah membuka kata kerja operasional? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lebih berdalam tentang kata kerja operasional. Yang ketiga adalah condition ya, kondisi. Yaitu konten atau materi, kemudian degree. Sehingga tampilan tujuan pembelajaran akan seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini nggak kalian kalau menulis tujuan pembelajaran? Halo. Belum, Pak. Iya, Pak. Rekan-rekan menulis tujuan pembelajaran seperti ini? Belum, Iya. Pak. Iya, Pak. Nah, tadi saya Iya, sempat Pak. saya sempat menyinggung kata kerja operasional itu ada di behavior ini, Kak. Nah, untuk menemukan kata mengidentifikasi dari mana? Coba, saya mau tanya. Untuk menemukan kata identifikasi ini, rekan-rekan harus melihat kata kerja operasional. Ya. C1, C2, C3 ya, mulai dari mengetahui, memahami, kemudian C3 apa? Tiga, mengaplikasi. C4 apa? Menganalisis. C5 apa? Mengevaluasi. C6 mencipta. Itu ya. Kemudian condition bagian tubuh tumbuhan ini lihatnya di mana? Condition ini melihatnya di capaian pembelajaran. Oke, nanti rekan-rekan saya berikan ini ya, berikan format ini ya. Silakan nanti nama mata pelajarannya ini ditulis. Ditulis 3 mata pelajaran yang rekan-rekan pilih. Kemudian fase dan kelasnya. Kalau fase A kelas berapa, Kak? Kelas 1. Kelas 1 saja? 1, 2. 1, 2. 1 1 dan 2. Kalau fase B?
Kelas 3 sama 4, Pak. Ya, kalau fase C, Kelas 5 sama kelas 6, Pak. oke, good. Jadi, silakan ditulis fasenya dan kelasnya. Kemudian nama sekolah rekan-rekan, SDN negeri mana boleh, SD swasta apa boleh ditulis. Penyusunnya nama rekan-rekan sendiri. Ya. Nanti silakan elemennya juga ditulis ya. Di capaian pembelajaran itu kan ada elemen, bener nggak? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. coba Benar, Pak. sebutkan 4 elemen matematika. Apa saja? Tak kasih contoh satu. Bilangan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah aljabar. Yang ketiga, Aljabar. apa bilangan yang ketiga? Pengukuran. Elemen yang ketiga apa? Pengukuran, Pak. Pengukuran. Elemen Pengukuran. yang keempat, Pengurangan ya. Geometri. geometri atau data. Sekarang elemen bahasa Indonesia, itu paling mudah yuk. Apa? Yang pertama, bahasa Indonesia yuk. Menyimak, Pak. Menyimak. 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 Yang kedua, Membaca. membaca. Atau Yang ketiga, iya, berbicara. berbicara. Yang keempat, menulis. Mempresentasikan atau menulis. Ya, mempresentasikan atau menulis. Nah, elemennya diisi ya sesuai dengan CP. Maka teman-teman, harapan saya sudah terbiasa untuk membaca CP ya, meskipun tidak dibaca semua. Setidaknya teman-teman itu scroll-scroll ya CP, dalamnya CP itu apa saja, elemennya apa saja, gitu ya. Nah, silakan nanti misalkan rekan-rekan mau mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan PPKN contoh atau PP Pendidikan Pancasila. Silakan elemennya ditulis dulu ya. Misalkan bahasa Indonesia, saya mau masukkan elemen menulis. Maka ditulis elemen menulis, capaian pembelajarannya apa, kompetensinya apa, itu silakan dicari di KKU, kata kerja operasional. Ya. Itu banyak mulai dari menjelaskan, mengidentifikasi gitu ya. Nanti saya coba buka KKU ya, contohnya KKU itu seperti apa. Kemudian kontennya itu sesuai dengan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran wajib ditulis ABCD seperti ini. Maaf ya, jadi saya menyebutkan kata wajib ya ini. Jadi harus seperti ini ya Kak nulisnya. Murid mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Ini kalimat tujuan pembelajaran yang sudah bagus seperti ini. Ya. Ditulisnya di mana? Ditulisnya di kolom tujuan pembelajaran. Itu ya. Kemudian baru di alur tujuan pembelajaran, silakan rekan-rekan pilih. Kira-kira cocoknya itu siswa diajarkan yang mana dulu ya? Itu diurutkan. Mulai dari yang pertama hingga yang terakhir, seperti itu ya. Oke, saya ini dulu, saya stop share dulu. Oke. Coba kita diskusi sebentar ya rekan-rekan tentang kata kerja operasional. Ini Mas Wahyu sedang raise hand, mungkin mau bertanya Mas Wahyu atau pripun? Ya, Pak. Mau bertanya Mas Wahyu? Raise hand-nya masih aktif soalnya. Ini Pak, izin bertanya mengenai yang tadi yang sudah dibahas, Pak. Apa? Tentang apa? Boleh Mas Wahyu, silakan. Mengenai tentang tema ya, Pak. Oke. Untuk sekarang kan IPA dan IPS itu kan digabung ya, Pak. Oke, menjadi ya. IPAS. Iya. Apakah IPAS itu satu pelajaran apa dua? Tinggal ditambah satu lagi, Pak. Oke, pertanyaan bagus Mas Wahyu. Karena kita masuk di kurikulum Merdeka, maka IPA dan IPS digabung ya jadi IPAS ya. Jadi nanti ketika Mas Wahyu mau memasukkan unsur IPS, maka yang dimasukkan ke dalam RPP adalah kata IPAS-nya, bukan IPS. Iya. Ya, cuma nanti di capaian pembelajaran Mas Wahyu cari yang IPS ya. Kan IPAS itu di awal itu IPA, di akhirnya IPS gitu ya di capaian pembelajaran itu. Iya. Iya, Pak.
Oke, saya coba buka ya KKO ya. Rekan-rekan sepertinya belum pernah melihat KKO ini. Saya buka ya. Kata kerja operasional. Apa saya buka ini? Ya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, ini Mas yang namanya KKO. Jadi ketika di capaian pembelajaran itu hanya tertulis siswa mampu memahami bagian tubuh tumbuhan. Harapannya jangan berhenti di kata memahami. Di sini loh pilihannya banyak. Bisa mengartikan, menampilkan, memberi contoh, menyimpulkan, mengklasifikasikan. Harapannya ini yang dipakai. Yang bawahnya ini. Gitu ya. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi jika di capaian pembelajaran itu hanya tertulis siswa mampu menerapkan. Harapannya menerapkan itu rekan-rekan pilih kata-kata yang sesuai apa. Mendemonstrasikan contoh boleh, nggak apa-apa ini. Kelihatan ya di layar kalian? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, apakah rekan-rekan sudah pernah menganalisis ini? Saya mau tanya dulu di awal. Nah, harapannya ini menjadi informasi baru ya buat rekan-rekan agar memudahkan rekan-rekan dalam bertugas. Oke, jadi ketika membuat RPP sudah mengacu pada ini tujuan pembelajarannya. Terus pertanyaan di CP ada kata memahami, boleh nggak kita ubah menjadi menganalisis? Yang mau jawab? Jika di CP-nya itu memahami C2, boleh nggak kita naikkan lagi kemampuannya menjadi menganalisis? Wahyu mungkin mau jawab, silakan Mas Wahyu. Boleh tidak Mas Wahyu? Ya, Pak. Boleh tidak? Misalkan misal ya ini ya, andai kata pada CP-nya itu kompetensinya tertulis memahami. Boleh nggak ditingkatkan lagi menjadi menganalisis? Diubah di dalam tujuan pembelajarannya? Boleh. Boleh. Kenapa alasannya, Mas? Karena sudah menguasai, Pak. Oke, karena alasannya adalah di CP itu kompetensi minimum. Arti kata minimum itu boleh untuk dimaksimumkan. Gitu ya. Jadi CP itu kompetensi minimum murid. Nah, CP mau dikembangkan menjadi TP sangat-sangat dibolehkan untuk diubah menjadi maksimum. Ya, jadi mulai dari memahami bisa dinaikkan menjadi menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Boleh, nggak apa-apa. Selagi rekan-rekan bisa untuk mengatur materinya, gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya wis nggak apa-apa, dimemahami saja sudah cukup. Itu ya, nanti ini saya kirim ke grup, ya. Nanti apa saja yang saya akan kirim ke grup itu menjadi tambahan informasi buat rekan-rekan semua. Itu ya. Izin bergabung kembali Pak, mati terkendala sinyal. Boleh, silakan. Bentar ya, saya boleh izin ngambil minum sebentar ya. Saya haus ini. Mohon izin ya sebentar. Iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan minum, Pak. Silakan Pak. Teman-teman silakan minum. Bang minum dulu Bang.
Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya Lanjut, Pak. Oke, saya langsung menunjukkan template yang nanti rekan-rekan boleh gunakan dalam penyusunan RPP ya. Jadi nanti template-nya rekan-rekan boleh menggunakan template yang saya referensikan, saya berikan. Juga boleh menggunakan template yang biasa rekan-rekan gunakan di sekolah. Itu ya. Jadi saya bebaskan untuk template-nya, yang pasti rekan-rekan silakan dipilih yang memudahkan rekan-rekan dalam pembuatan RPP. Kalau saya merekomendasikan template ini ya, ini saya sudah buat kemarin. Bentar. Ya, sudah kelihatan ya rekan-rekan ya, ini template perencanaan pembelajaran mendalam. Oke, dimulai dari nama penyusun dulu. Silakan nanti rekan-rekan menuliskan nama rekan-rekan sendiri, kemudian nama sekolah, tahun pelajaran ya, tahun pelajaran sekarang, jenjang sekolah. Jenjang sekolah itu sekolah dasar. Fase atau kelasnya silakan dipilih dan alokasi waktunya yang dibutuhkan. Untuk identifikasi peserta didik ya, identifikasi peserta didik ini silakan rekan-rekan menuliskan asesmen awal ya, seperti kemampuan awal siswa dalam kesiapan belajar itu seperti apa, apakah
dengan materi yang akan rekan-rekan sampaikan itu, siswa itu sudah sangat paham atau belum sama sekali mengenal materi itu, silakan rekan-rekan tulis di kolom ini, di kolom identifikasi peserta didik. Kemudian ada identifikasi materi pelajaran, ya. Silakan rekan-rekan tulis di identifikasi ini ada tiga hal ya, yaitu pengetahuan esensial ini. Kelihatan ya saya blok warnanya ini ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada pengetahuan esensial, ada aplikatif, dan ada nilai atau karakter. Ya, pengetahuan esensial itu apa? Pengetahuan yang sangat fondasi pengetahuan. Sebagai contoh, saya contohkan ya, siswa itu contohnya adalah materi tentang struktur surat. Pada pengetahuan esensial, silakan ditulis struktur surat. Nanti di aplikatifnya, siswa menulis surat. Terus nilai atau karakternya ditulis menulis surat menggunakan kata-kata yang baik. Ya. Paham ya teman-teman ya? Sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai identifikasi? Belum saya lanjutkan. Nggak apa-apa, tanya saja rekan-rekan, daripada nanti bingung waktu mengerjakan, karena di tutorial webinar ini kita maksimalkan untuk untuk sharing. Jadi ada 3 di identifikasi materi pelajaran ini, ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter yang dimunculkan. Pengetahuan esensial ini pengetahuan yang sangat dasar. Nah, jika materi surat tadi saya contohkan, di bahasa Indonesia ada materi tentang surat, maka pengetahuan esensialnya itu adalah tentang struktur surat. Kemudian ada aplikatif. Aplikatif itu apa? Aplikatif itu diharapkan siswa itu nggak hanya belajar tentang materi, tentang teori, tapi juga mampu membuat. Jadi, mampu membuat di dalam materi surat itu apa? Ya, menulis surat. Nah, selain itu, selain siswa mampu menulis surat, ada nilai atau karakter yang harus dimunculkan. Maka, siswa menulis surat, nilai atau karakternya itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, jadi pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai atau karakter ini harus tersusun. Tuh. Ditulisnya seperti apa nanti, Pak? Seperti urut. Pengetahuan esensial, misalkan. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jelas, Pak. Nggak muncul Pak di sini Pak. Kenapa? Di ini tempat kami nggak muncul Pak. Oh, Kak, jaringan sepertinya itu, Kak. Di tempat Iya, Pak. saya jelas, Pak. Itu juga Pak, jelas Pak. Ya, nanti saya berikan contohnya aja ya.
Iya. Ini silakan di checklist kira-kira dimensi profil lulusan mana yang akan kalian sasar. Misalkan saya ya yang pertama adalah ini. Terus karena dia nanti berkolaborasi ini dan juga ada peluang kreatif ini. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, maka rekan-rekan langsung buat ya capaian pembelajaran. Misalkan saya menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pas. Nah, capaian pembelajaran ditulis 3 mata pelajaran yang yang ditematikan. Nah, nanti CP-nya silakan rekan-rekan cari sendiri ya. Nah, jika CP-nya sudah, kemudian ditulis TP-nya apa. Jika CP-nya sudah dibunyikan, kemudian bawahnya dikasih CP, gitu ya. Yes, kemudian, oh ini CP-nya di sini. CP-nya di sini CP-nya. Terus praktek pedagogis. Ada pendekatan. Ada model. Ada metode. Coba kita ngobrol aja. Di pendekatan ini rekan-rekan yang rekan-rekan tahu apa pendekatan itu? Kira-kira apa yang rekan-rekan tahu dari student center learning ini? Halo? Halo Kak? Student center learning ini adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Jadi meminimalisir model-model ceramah. Jadi modelnya apa? Bisa pakai PJBL. Apa itu PJBL? Halo? Iya Pak. PJBL itu apa Kak? PJB. Pembelajaran sampaian pembelajaran lulusan, bukan Pak. PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek gitu mungkin, Mbak. Ya, project based learning. PBL adalah problem based learning. Metodenya apa? Metodenya bisa pakai presentasi, diskusi, tanya jawab, boleh. Mitra, ada nggak mitra? Misalkan kalau itu berkaitan dengan kesehatan, bisa bermitra dengan rumah sakit atau pemadam kebakaran atau kantor kelurahan dan lain-lain. Ya. Terus pemanfaatan digital apa? Misalkan memakai virtual reality. Nah, langkah-langkah ini sebentar saya stop aja. Duh. Ya. Oke. Siapa ya di sini yang bawa pakai laptop ya? Ada yang pakai laptop di sini? Ada yang pakai laptop Kak? Ada Pak, cuma kameranya nggak bisa di on kalau pakai laptop. Oh iya. Ada Pak. Saya ingin tahu
Coba sih siapa yang mau menunjukkan RPP-nya mungkin? Siapa yang sudah pernah bikin RPP kemudian mau ditunjukkan? Coba saya mau menganalisis langkah-langkah pembelajarannya. Oke, di langkah-langkah pembelajaran itu kan ada 3. Ada. Ya, Mas Dimas? Ya enggak ya. Di langkah-langkah pembelajaran itu kan ada 3 ya. Apa saja? Kegiatan awal. Apa terusan kegiatan? Inti ada. Kegiatan apa? Inti, Pak. Ya, kegiatan inti. Kemudian yang terakhir? Yang terakhir itu penutup. 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 Oke, kegiatan penutup. Coba kita belajar dulu di kegiatan awal. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru di kegiatan awal pembelajaran itu apa yang dilaksanakan apa kira-kira? Berdoa, Mengucapkan salam. salam, oke, berdoa, Mengkondisikan Salam. kelas, Pak. mengkondisikan kelas, oke, boleh. Setelah itu Berdoa. berdoa, Ya, berdoa. absensi, Absensi. Mengulas Breaking mungkin kembali kalau pembelajaran. bisa apa? ya, ice breaking, oke. Ice breaking. Oke, ice breaking apa lagi? Mengulas materi Kembali ke pelajaran sebelumnya yang biasanya. Materi sebelumnya. Siap. Materi Siapa sebelumnya. tadi? Neng Siti. Neng Siti. Mengulas materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan hari itu. Itu Iya, namanya apa, iya. Kak? Eh, Namanya Apersepsi. apersepsi. Diingat ya, jadi pembelajaran awal itu selain ada doa, absensi dan lain-lain, ada apersepsi. Jadi dikaitkan. Jangan ujuk-ujuk langsung mengajarkan materi. Ya. Harus dikaitkan dengan mata pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya. Bisa dengan tanya jawab ya. Anak-anak masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Oh, kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, Pak. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan itu dalam bentuk tanya jawab. Itu namanya apersepsi. di Ya, persepsi. Setelah persepsi apa, Kak? Kira-kira selain persepsi lagi? Maaf ya, saya sambil minum ya. Panas di sini. Menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak. Oke, boleh. Bagus. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjutnya? Sebelum memulai langkah pelajaran, kita menyampaikan apa tujuannya pelajaran itu. Oke, boleh. Selain itu apa lagi? langsung membahas materi, Pak? Bahas materi. Atau memberi tanya jawab materi? Materi itu inti nggak sih? Ya, sebelum itu sebenarnya ada. Memberitahukan Hah? Gimana? langkah-langkah pembelajaran gitu, Pak. Memberitahukan langkah-langkah pembelajaran. Pemahaman bermakna, Pak. Pemahaman bermakna. Siapa yang menjawab tadi? Mas Wahyu. Jadi, selain apersepsi, kita juga harus memahamkan siswa bahwa pentingnya belajar materi ini apa di kehidupanmu. Seperti itu. Ya, kita harus pintar-pintar cari tahu kira-kira materi yang akan kita ajarkan ini bermanfaat nggak buat siswa di kehidupan sehari-harinya. Itu ya. Nah, itu yang dinamakan pemahaman bermakna. Sehingga harapannya ketika siswa tahu bahwa materi itu akan bermanfaat bagi kehidupannya, dia akan berkesadaran. Sadar, sehingga dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Selain pemahaman bermakna, sebelumnya itu apa? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Ya, good, Wahyu. Yeah. Pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik, teman-teman? Ya, pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang menstimulus pertanyaan yang untuk bisa berpikir kritis. Ya, Itu timbulnya menstimulus diskusi. saja, ya. Misalkan materi tentang keberagaman. Pertanyaannya pemantiknya adalah mengapa di Indonesia
sukunya beragam. Mengapa di Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya? Ada ribuan suku bangsa. Kenapa? Sedangkan di negara-negara tetangga rumpunnya sama tidak sebanyak Indonesia. Mengapa di Indonesia kok banyak? Nah itu kan termasuk siswa akan berpikir kenapa ya kok bisa banyak ya. Nah setelah tahu jawabannya misalkan karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra sehingga memungkinkan banyak sekali Pak bangsa-bangsa lain yang berkunjung ke Indonesia untuk berdagang, untuk jalur jalur perdagangan dan lain sebagainya sehingga mereka tinggal di sana akhirnya beranak pinak dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk kepada pemahaman bermakna sehingga kita tahu bahwa semakin banyak suku bangsa di negara kita maka kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, saling menghargai. Tuh. Agar apa? Agar terwujud masyarakat yang harmonis gitu. Nah itu dimunculkan kepada diri siswa di awal-awal pembelajaran. Tuh. Sebentar ya. Loh. Suntik. Oke, di kegiatan awal itu cukup 3 itu aja yang dihadirkan nggak apa-apa ya Kak. Selain dari berdoa tadi, absensi dan lain-lain, yang harus ada itu wajib adalah persepsi, pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Itu ya nanti di RPP rekan-rekan harus ada itu ya. Kemudian di kegiatan inti Kak, di kegiatan inti itu apa saja yang harus diadakan? Kegiatan itu. Guru menyediakan beragam sumber belajar seperti buku teks, video singkat. Iya. Di kegiatan inti harus ada yang namanya sintak ya Kak. Ya, sintak. Tahu ya sintak ya? Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran taunya dari mana? Taunya dari model pembelajaran yang Kakak pilih. Jika model pembelajaran yang Kakak pilih adalah PJBL, maka PJBL itu kan ada langkah-langkahnya. Mulai dari pertanyaan mendasar dan sebagainya itu harus ada di kegiatan inti. Itu ya. Jadi di kegiatan inti itu harus ada sintak atau langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang Kakak pilih. Jika Kakak memilih model pembelajaran PJBL itu kan ada langkah-langkah pembelajarannya. Benar ya? Coba siapa yang mau browsing, apa aja langkah-langkah pembelajaran PJBL? Coba Kak, dicari Kak, nanti disebutkan kita belajar bersama. Memulai dengan pertanyaan mendasar. Oke, lanjut. Benar. Mendesain pelaksanaan proyek. Menyusun jadwal aktivitas. Memantau perkembangan proyek. Menguji dan evaluasi pengalaman belajar. Sip. Evaluasi. Nah, itu yang harus ada di kegiatan inti ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu harus ada di kegiatan inti. Menyesuaikan dengan model pembelajaran yang rekan-rekan pilih. Ya, biasanya rekan-rekan memilih model pembelajaran apa? Coba mau demonstrasi. Cup. Nah, konsen.
Coba Mas Wahyu. Biasanya Mas Wahyu pakai model apa, Mas? Ya Pak. Biasanya Mas Wahyu di dalam pembelajaran menggunakan model apa? Yang sering digunakan? Nah, maka teman-teman besok ketika menulis RPP harapannya sudah mulai tahu ya model pembelajarannya apa yang harus dipilih ya. Terus langkah-langkahnya seperti apa. Jika pakai PJBL maka menggunakan langkah-langkah yang seperti tadi. Nah, terakhir di kegiatan akhir itu apa aja yang harus dilakukan? Ya, di kegiatan akhir itu ada yang namanya refleksi. Tahu ya refleksi ya? Ya. Refleksi itu apa? Penutupan. Ya, refleksi itu teman-teman adalah mengulas kembali materi yang sudah diajarkan. Kemudian kemudian diberikan fasilitas siswa untuk sejauh mana mereka memahami materi yang sudah kita ajarkan, gitu ya. Biasanya dengan pertanyaan, Kak. Banyak metodenya ya kalau refleksi. Biasanya kalau yang paling sederhana itu pertanyaan. Apa yang sudah kalian pelajari dari materi ini? Nanti anak-anak akan menjawab seperti itu ya. Terus tidak berhenti di refleksi, dikaitkan dengan sikap-sikap budi pekerti ya. Ya, misalkan hari ini kita belajar tentang toleransi. Kemudian kenapa sih kita harus butuh untuk memiliki sikap toleransi? Nah, kita harus masuk di situ. Karena kita hidup di dalam masyarakat yang sangat beragam. Sehingga memahami satu sama lain itu adalah hal penting yang harus kita pertahankan sebagai warga negara Indonesia yang baik seperti itu. Agar tidak muncul pertikaian, tidak muncul konflik gitu ya, agar terpeliharanya keharmonisan sesama masyarakat Indonesia. Itu contoh refleksinya. Nah, setelah itu baru nanti ada pada penilaian. Silakan rekan-rekan pakai LKPD boleh atau pakai evaluasi yang sering rekan-rekan gunakan juga boleh. Itu ya rekan-rekan, kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri karena waktunya sudah hampir pukul 9 juga, kita sesi tanya jawab ya. Kita tuntaskan apa yang menjadi kebingungan rekan-rekan mulai dari yang pertama sampai ini tadi sampai terakhir ini. Kita tuntaskan hari ini agar rekan-rekan tidak semakin bingung. Saya harap rekan-rekan setelah webinar ini punya pandangan nanti membuat RPP seperti apa, gitu ya. Silakan pertanyaan kita buka ya. Silakan boleh bertanya. Assalamualaikum Pak. Ya, Mas Aswar. Ya Pak. Pak boleh minta tolong nanti Pak dikirim formatnya Pak ke grup APKG-nya itu Pak. Boleh. Nanti saya kirim semua. APKG-nya sama contoh RPP-nya Pak semuanya itu Pak. Oh ya, kalau contoh RPP itu saya kirim, sedangkan APKG ini kan ada di modul Kak. Jadi Kak Aswar. Tapi enggak ada modulnya Pak, modul saya Pak. Kenapa? Enggak ada modul Pak. Enggak ada modul Pak. Enggak ada modul Pak, modul saya Pak, enggak ada. Iya, modul kan bisa dilihat di ruang baca virtual Kak. Nggak bisa akses ya kakaknya ya. Nanti saya kirim linknya ya Kak ya. Halo, di sini ada yang sudah pernah baca modulnya SPKG 2045 loh. Berapa ya? Lupa saya. Ada yang sudah baca modul nggak? Belum ya? Belum ada yang baca modul? Belum, ya? Pak. Iya.
Belum ada yang baca modul berarti ini. Saya belum, Pak. Tapi bisa, akses modulnya bisa, Kak, Mas Wahyu. Akses modul Modul pembelajaran. Bahan ajar. Belum ya? Belum ada ya? Coba sampai tanya dulu tanya. Mbak Mimi. Kak Mimi Azrina. Halo, Kak. Halo Pak. Ya. Kak Mimi sudah pernah membaca bahan ajar nggak? Bahan ajar pembelajaran belum? Belum itu karena tidak dapat aksesnya atau memang seperti apa kok belum? Sudah dapat aksesnya ini Pak. Tidak dapat aksesnya? Iya. Ya. Coba nanti saya kirim di grup ya. Silakan rekan-rekan mengakses sendiri ya. Kalau emang nggak bisa, nanti terpaksa saya download. Gitu ya. Ya Pak. Ya. Coba nanti saya carikan linknya. Silakan rekan-rekan nanti klik link tersebut. Mungkin nanti memasukkan username sama password rekan-rekan untuk mengakses. Jika sudah bisa mengakses, langsung dibuka halaman 6.6. 6.6. Di situ ada contoh modul dan APKG 1 dan APKG 2. Silakan dilihat di situ. Buat Kak Azwar Anas ya. Silakan APKG-nya bisa dilihat di bahan ajar nanti yang linknya nanti saya share di grup. Untuk template RPP-nya nanti saya kirim di grup gitu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih ya Kak Mimi. Selanjutnya Mas Aswar Anas oke ya? Aman ya? Pak, aman Pak, tapi minta tolong nanti Pak bisa dikirim nanti APK-nya itu Pak ke guru. Ya, nanti nanti saya coba kirim ya. Dan nanti apa Pak yang ada elemennya itu Pak. Oh ya oke, nanti elemennya saya kirim juga. Dan silakan ya kalau kakak-kakak masih bingung, boleh langsung telepon saya nggak apa-apa. Ya, saya sangat terbuka untuk diskusi. Jadi, wah saya bingung ini bingung di bagian ini, membuat RPP bingungnya di bagian ini. Boleh telepon saya terima. Ya, silakan telepon. Nomor saya tahu kan semua? Tahu Pak. Ya. Jadi ini kan ada mapel IPA, IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Itu semuanya itu digabungkan ya itu Pak. Hanya 3 Kak yang digabungkan nggak? Nggak usah semua. IPA, IPS, PKN. Iya, 3 saja silakan dipilih. Jangan RPP-nya dibikin 3-nya apa? RPP-nya cuma 2 Pak. Kalau saya baca ratnya RPP-nya dibikin 2. Iya, RPP-nya 2, tapi yang digabungkan 3 mata pelajaran. Oh begitu. Ya, jadi satu RPP itu ada 3 mata pelajaran yang dijadikan tema. Bebas mata pelajaran yang mana, yang pasti materinya harus saling berkaitan. Untuk RPP-nya memang 2 Kak yang dibuat ya. Besok. Untuk tugas pertama. Siap. Ada lagi pertanyaan? Tadi sama durasi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Dari tadi kan ada 3 tugas. Ya. Nah, tugas itu kan diberikan pada sesi 3 ya Pak ya? Sesi 3 benar. Nah, sama enggak dengan tugas yang Bapak kirim, yang Bapak foto terangkan tadi? Sama. Dengan sesi yang berarti boleh Pak mulai dikerjakan? Boleh. Atau nunggu sesi 3 minggu? Ya boleh dikerjakan. Sesi 3 besok kan tinggal dikumpulkan aja toh. Tunggu besok Senin kan buka. Oh iya, nunggu besok Senin. Iya. Kan Pak itu sama lah Pak ya, dari yang Bapak tampilkan tadi sama dengan tugas 3 besok. Iya, sama. Nanti saya kirim ya materi yang hari ini. Saya kirim di grup, silakan dibaca lagi tugasnya dan timeline waktu pengumpulannya ya. Oke, makasih Pak. Baik, sama-sama Kak.
Selanjutnya, Satu lagi Pak, untuk pembuatan videonya mohon durasinya Pak, ya. Oke, berapa? nanti saya tanyakan ke Kak Prodi ya, durasi waktunya. Kalau Pak, kalau untuk kemarin itu 10 menit kalau nggak salah. Kenapa Kak? Silakan. Kalau yang saya kan ada tuh yang satu angkatan tapi beda semester. Oke. Mereka mengerjakan itu video pas semester 5 itu ada 10 menit kalau nggak salah. Tapi nggak tahu untuk kurikulum sekarang. Sekarang kan kurikulum terbaru. Iya, Begitu. coba saya tanyakan lagi ya, ya. Saya pastikan lagi ya, Kak. Ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Pak, izin kalau untuk kehadiran di web itu cuman di ini doang Pak, dipencet doang yang apanya Max Asdon itu Pak. Iya. Ya itu gimana sih Pak Ini. itu untuk kehadirannya Pak? Absen. Oke. Iya. Pertanyaan bagus ya. Absen Jadi to nanti web. yang mengabsen kehadiran itu saya sebagai tutor. Tapi saya perlu ketahui juga ini mahasiswa yang hadir hari ini siapa saja. Saya kirim link aja ya, link absensinya ya. Iya, Pak. Iya Pak. Di chat ya, sebentar. Iya Di chat. Pak. Oke. Oke Pak. baik Pak. Oke. Oke, sudah saya kirim di chat, silakan diakses. Tulis nama dan hadir gitu ya, dikirim. Nanti saya akan mendata dan akan saya absen melalui e-learning saya, e-learning tutor. Sekarang Pak lagi Ya. pakai soalnya. Kenapa? Sekarang lagi pakai handphone masalahnya Pak. Kalau pakai laptop itu susah jaringan. Oh gitu, nggak apa-apa ya, oke. Yang penting linknya sudah disalin. Ya nggak apa-apa. Ya tadi banyak ya, ada 19 mahasiswa ya kan, dari 17. Kok menurun ya? Iya Pak. Itu saya Pak pakai Oh, dua akun. dua akun. Oke, nggak apa-apa guys. Iya. Oke, silakan absen ya teman-teman sampai. Pakai dua akun tadi, Pak. Kenapa, Mas Wahyu? Baik Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu. Sudah di absen Pak sudah. Sudah, oke. Nanti saya data, saya rekap. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, sekali lagi ya rekan-rekan, sangat boleh kalian itu untuk berdiskusi di grup WA ya. Apalagi ketika mengalami kendala, boleh sekali untuk disampaikan di grup. Pak, saya bingung tentang ini. Pak, saya bingung cara menyusun ini. Nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang lebih tahu atau yang tidak paling tahu, tapi kita belajar bersama-sama. Siapa yang nanti yang tahu akan memberitahu yang tidak tahu. Seperti itu ya. Jadi kita belajar bersama. Sekali lagi, rekan-rekan boleh sekali untuk meramaikan grup ya. Saya rasa grupnya terlalu sepi ya. Seminggu itu saya lihat nggak ada pertanyaan kapan dimulai itu webnya gitu ya. Pak ini jadi apa tidak gitu ya. Terima kasih Pak, grup kita ramaikan. Oke, Iya. gitu loh. Saya itu kalau rame seneng ya grupnya. Tapi yang pasti ramenya ini ya, rame tentang proses kalian mengerjakan Diskusi ya. RPP ya, jangan rame yang lain ya. Ketika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan RPP, boleh sekali bertanya di grup. Mentok atau kalian sudah tidak menemukan solusi, ketika saya nggak respon, silakan telepon langsung nggak apa-apa. Saya akan angkat, saya akan terima. Sebelumnya WA dulu ya, perkenalkan diri dari mahasiswa UT, nanti saya fasilitasi untuk telepon, kita diskusi melalui telepon. Terima kasih Pak fleksibilitasnya. Siap. Yang penting serius, rekan-rekan mau belajar, mau serius dalam kuliah ini, saya pasti membantu sebisa mungkin dan semaksimal saya. Gitu ya. Baik Pak. Oh ya, saya Baik, mau Pak. tanya ya. Ini kan saya lihat di kelas ini kan banyak sekali ya mahasiswa yang ternyata daerahnya itu berbeda-beda gitu loh. Saya masih bingung konsep UT itu seperti apa sih? Apakah memang setiap daerah itu gimana sih? Ada yang mau menjelaskan nggak? Saya ingin belajar juga sebenarnya.
Begini Pak, ini pengalaman saya kebetulan ada sepupu Oke. saya tutor ini UT. Oke. Kalau UT itu kan Pak, siswanya itu kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan sampai luar negeri itu termasuk Luar Brunei negeri. dan ya. Oh. Dan setiap mahasiswa kan ada yang berbeda. Ini apa sih maksudnya itu jurusan begitu Pak. Jadi untuk fakultas universitas terbuka ini kan fleksibel, mereka untuk kuliahnya itu kan online begitu Pak. Adapun yang tatap muka itu biasanya untuk di provinsi ataupun daerah. Iya, adapun yang bikin Pokjar gitu Pak. Kalau kami kan bisa memilih Pak, ada dua, ada yang online, ada yang tatap muka begitu Pak. Jadi dosennya itu di rolling Pak, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, Kalimantan. Ya, diacak Pak. Random aja tadi. Ya, dan mahasiswa pun diacak Pak begitu. Nggak harus loh mereka Pokjarnya dari Jawa, harus orang Jawa gitu. Nggak harus mereka yang mahasiswanya di provinsinya itu dari itu tutornya enggak Pak. Semuanya di rolling begitu Pak. Mahasiswanya semester misalnya semester 5 ini Pak untuk PGSD gitu Pak. Mereka rolling mahasiswanya gitu sama tutor yang mana begitu Pak. Bahkan saya ada sama-sama kuliah satu daerah dan kami beda tutor gitu. Oh. Oke, berarti gini ya. Jadi UT ini mahasiswanya mencakup seluruh Indonesia gitu ya, sampai di luar negeri. Iya. Mahasiswa terbanyak itu UT, Pak. Oh. Nah, kalian ini mendaftarnya di mana, Kak? Di UT, memang UT pusat ini atau di UT daerah? Kami ada Pokjarnya, Pak, per daerah. Tergantung, boleh daftar sendiri boleh, mau daftar ke Pokjarnya boleh gitu, Pak. Oh, enggak. Waktu kalian mengawali untuk kuliah di UT itu mendaftarnya di UT daerah? Enggak? Enggak, Pak. Enggak, boleh langsung ke pusat, boleh di setiap provinsi kan ada Pak. Itu saling sinkron nggak Kak? Saling terkonek nggak? Semuanya sinkron dan terkonek. Oh, oke. Karena sebenarnya saya juga ini mengajar di UT Palu. Oh, Palu, iya. Iya. Jadi masih nyambung sebenarnya sama UT pusat ya? Iya. Terintegrasi Pak. Iya. Kalau Sudahnya Pak kan ada tuh Pak yang kayak apa sih namanya kalau kita sebelum wisuda tuh kan kalau siapa yang bisa dapat cepat duluan mereka bisa wisuda di pusat gitu. Bisa juga wisuda di provinsi daerahnya di gitu Pak. Iya. Terus kayak misalkan saya domisili di Sidoarjo, itu rekan saya itu mengajar tatap muka Kak di UT Surabaya. Itu berarti ada, gimana? Pak. Memang ada itu ya? Pak. Ada yang tatap kan dua itu Pak, ada TTM tutorial tatap muka dan ada tutorial online gitu Pak. Dan kami yang rekan-rekan ini milih yang online berarti ya? Ya, kebetulan kami kan kerja gitu Pak, yang sebelah lagi kami kan ibu rumah tangga. Iya. Jadi juga dan bisa nyambung kuliah juga begitu Pak. Oke. Dan untuk pertama kali saya melaksanakan Zoom begitu selama saya kuliah, nggak tahu dosennya siapa. Nanti, iya Pak. Pertama kali ini berarti? Iya Pak, untuk semester 5. Iya Pak, pertama kali. Kalau untuk tuton. Iya Pak. Sebelumnya nggak tahu ya dosennya siapa. Iya, sebelumnya nggak tahu Pak. Kami sebelumnya pasif. Kita tuh belajarnya pasif Pak, kayak tugas langsung kerjain gitu-gitu doang. Iya, makanya saya tuh heran-heran kok mahasiswanya pada diem semua. Apakah memang seperti ini? Saya juga bingung. Ternyata kalian terbiasa untuk tidak aktif. Ini ya tidak aktif pertemuan ya. Iya. Betul ya. Ketemunya pas ujian doang Pak. Ya. Bahkan ujian kita secara offline. Semester 5 apa baru ini kan? Iya, dan kami pun nggak saling mengenal itu Pak sama mahasiswa yang lain kecuali Bapak bikin grup itu Pak, itu baru saling mengenal. Oh, sebelumnya nggak kenal berarti satu kelas ini? Nggak kenal Pak. Itu nggak bakal ketemu.
Makanya saya kaget jauh-jauh Makanya banget saya tuh ternyata. sampai kemarin tuh berkonsultasi dengan Kak Mimi ya, Kak Mimi Azrina ya. Gimana Kak ini Kak kok nggak ada yang gabung ke grup? Saya ternyata Ya Pak, memang biasanya kalian begini. tidak saling kenal memang ya. Iya. Kami tidak saling Itu kenal makanya kami sama Pak. Ya, wis. Rapat Ya, semoga dengan ini kan kalian sudah mengenal satu sama lain. Ya, saya harap grupnya jangan dihapus Kak, meskipun nanti kelasnya sudah usai ya. Siapa tahu kita menjadi saudara gitu ya. Bisa nanti Pak. Ya. saling support satu sama lain gitu ya. Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi dosen ya, jadi masuk jadi tutor UT Amin. juga, kita akan berkolaborasi gitu ya. Iya Pak. Ya. Semangat pendidik Indonesia. Semangat. Dan nanti Jos. kami di semester 6 Pak juga nggak baru ketemu kami sama orang yang sama. Iya. Pokoknya kami terus di rolling terus Pak. Mahasiswanya di rolling terus, dosennya siapa gitu Pak. Oh, bisa jadi kalian semester depan juga nggak satu kelas ya? Enggak Pak. Oh, ya nggak apa-apa, jangan dihapus ya grupnya ya. Iya Pak. Apa-apa. Kita buat ini aja, santai aja. Siapa tahu nanti dari grup ini kan saling tukar-tukar informasi begitu ya. Iya Pak. Apa ada informasi kah di kelas yang lain gitu ya, nggak apa-apa. Ntar juga menambah persaudaraan gitu ya. Dan ini juga bagusnya begini. Kenapa? UT-nya bagusnya begini Pak, kalau kami ujian itu Pak kan ada per daerah Pak, kami disuruh milih ujiannya di mana, lokasinya di mana. Bahkan kalau kami ada urusan penting sebelum ujian atau sebulan sebelum ujian, kami boleh pindah lokasi ujian begitu Pak. Enak ya? Iya, memang iya dipermudah, itu plusnya. Kalau minusnya kami kadang kalau ada dikasih nilai rendah. Mau tanya ke siapa, bahan ajarnya ini, tapi nggak diajari gimana caranya. Kita cari bahan. Termasuk tadi ya, kenapa saya tanya bahan ajar kok pada nggak ini ya, Kak Nge ya? Iya, karena kami nggak tahu. Oke. Ada bahan. Jadi saya ini akhirnya memahami kalian ya. Ternyata tidak semudah yang saya pikir ya. Jadi karena memang keterbatasan kalau di ruang virtual itu kan tidak semuanya bisa bisa tahu ya siapa teman kita, siapa rekan kita. Kalau nggak ketemu Zoom gini loh kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin di situ yang sejarah ini Pak baru pertama ini. Iya. Oke, kalau gitu rekan-rekan, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Kita akhiri ya, sudah pukul 9 tepat. Jangan lupa sudah absen semua. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Boleh mengaktifkan kameranya? Iya Pak. Ya. On cam semua ya, pertemuan perdana kalian. Ini di semester berapa Kak? Semester 5 ya? On time. Ya Pak, semester 5 Pak. Pertemuan perdana kalian di semester 5 ini, ayo on cam semua. Pak. Iya. Ya, saya biar tahu wajah-wajahnya. Oh, ada Mas Aldi, ada Kak Aswan, ada Mas Denny, ada Yustika, Maisa, ada Kak Mimi. Ayo Mas Wahyu, silakan on cam. Jaringannya Pak. Jaringannya, waduh, Eman. Yang lain ada Mbak Melia, ayo on cam. Mbak Dela, ada Ening Siti Nuraisi. Ya on cam. Apa? Ya on cam. Kita foto dulu. Tadi sudah dibuka Dela Citra kok tutup lagi. Silakan siapa yang mau foto? Siapa yang capture saya dah? Saja ya. 1, 2, 3. Satunya. Ayo satunya on cam semua. On cam. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Saya nggak bisa ngefoto semuanya nih. Bisa. Bisa.
Sekali lagi ya. Si. Bentar. Together review. Dia di bawah. Ada yang sama babynya ya. Sama semangat belajar ya, Kak. Satu lagi, satu. Sini. 1, 2. Oke. Sudah ya Kak. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Semoga tugasnya tidak memberatkan. Semangat buat kalian dalam melaksanakan tugasnya. Dan jangan lupa silakan untuk berkomunikasi di grup ya. Kalau memang mengalami kesulitan, rekan-rekan silakan berkomunikasi. Ya, Pak. Untuk data semua saya kirim besok pagi ya, karena hari ini biar kalian bisa istirahat tenang tanpa buka-buka HP. Setelah ini kalian bisa santai dulu. Besok pagi saya kirim semua ke grup. Jadi besok pagi mulai untuk mengakses grup seperti itu ya, rekan-rekan semua. Ya, Pak. Saya doakan sehat selalu, sukses buat kalian semua. Kita akhiri sampai berjumpa di 2 minggu ke depan di web yang kedua begitu ya. Oke, terima kasih semangatnya luar biasa, energi positifnya sampai di sini. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Yuk, Terima kasih ya Pak. Terima kasih, sehat-sehat Bapak. Ya.